Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Zulianti, NIM 22101023, Prodi Administrasi Publik Karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi manajemen aset dan proyek. Manajemen aset merupakan bahwa suatu proses sistematis yang mempertahankan, mengupgrade, dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset. Inti dari manajemen aset itu sendiri yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis, keuangan, dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan. Kemudian aset itu mempunyai tujuan. Menurut Hambali 2010 ada 5 tujuan dari manajemen aset. 1. Kejelasan status kepemilikan aset. 2. Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset. 3. Optimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan di mana aset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan. Selain itu, optimasi aset dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukan aset kepada siapa, dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset. Yang keempat, pengamanan aset, dan kelima, dasar penyusunan neraca. Berdasarkan pendapat di atas, secara umum tujuan dari pengelolaan aset itu adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien. Selanjutnya berbicara tentang aset. Pengertian aset itu sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian hukum, aset itu disebut sebagai benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tidak tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, ataupun individu perorangan. Kemudian bentuk aset. Bentuk aset itu ada yang dalam bentuk aset berwujud atau aset tangible, adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contoh, tanah, peralatan mesin, gedung, bangunan, jalan, dan lainnya. Kemudian aset tidak berwujud atau yang disebut dengan intangible adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Kemudian kategori aset menurut Budi Susilo 2005 yaitu aset operasional dan aset non-operasional, di mana aset operasional adalah yang dipergunakan dalam operasional perusahaan atau pemerintah. Contohnya berupa prasarana dan aset peninggalan sejarah yang dikontrol oleh pemerintah dan lainnya. Kemudian aset non-operasional adalah aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan atau pemerintah dan diklasifikasikan sebagai aset berlebih.
Kemudian aset infrastruktur, yaitu aset yang melayani kepentingan publik yang tidak terkait biaya pengelolaan dari aset ditentukan kontinuitas penggunaan seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Kemudian community asset, sebenarnya aset milik pemerintah di mana penggunaan aset tersebut secara terus-menerus. Umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan dan terkait pengalihan yang terbatas. Contohnya museum, kuburan, rumah ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya siklus hidup aset menurut Hastings 2010 terdapat dalam 8 peluang. Yang pertama yaitu identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan. Yang kedua kemampuan analisis gap atau analisis kebutuhan aset. Analisis prastudi kelayakan fisik dan keuangan, kemudian perencanaan kelayakan, kemudian akuisisi, operasi, memantau, terakhir pembuangan. Alur manajemen aset terdiri dari berbicara tentang alur pengadaan aset itu melalui yang pertama perencanaan pengadaan aset. Yang kedua, inventarisasi aset. Yang ketiga, legal audit aset. Kemudian yang keempat itu penilaian aset. Yang kelima, operasi dan penelitian. Keenam, penghapusan aset. Yang ketujuh, rejuvenasi. Kemudian yang kedelapan, pengalihan atau pemusnahan aset apabila aset sudah tidak terpakai. Kemudian tahapan kerja manajemen aset. Manajemen aset tersebut dibagi dalam 5 tahap kerja yang saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Antara lain meliputi inventarisasi aset, kemudian legal audit, kemudian penilaian aset, yang kemudian optimasi pemanfaatan yang merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, dan lainnya. Kemudian yang kelima, pengembangan SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset. Selanjutnya, strategi pengelolaan aset. Strategi pengelolaan aset ini meliputi yang pertama, berasal dari kebijakan pengelolaan aset dan rencana strategis organisasi. Kemudian yang kedua, konsisten dengan kebijakan dan strategi organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan stakeholder yang relevan. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan persyaratan manajemen siklus hidup aset. Yang kelima, memperhitungkan risiko aset terkait dan criticalities sistem aset. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi fungsi, kinerja, dan kondisi sistem existing aset dan important aset. Yang ketujuh, menyatakan fungsi, kinerja, dan kondisi sistem aset yang ada, baru, dan aset penting yang diinginkan di masa depan. Kemudian yang kedelapan, jelas mengatakan metode pendekatan dan prinsip di mana aset dan sistem aset akan dikelola. Yang kesembilan, memberikan informasi, arahan, dan bimbingan yang cukup agar tujuan pengelolaan aset dan rencana pengelolaan aset yang akan diproduksi. Kemudian 10, termasuk kriteria untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan tujuan pengelolaan aset dan rencana. Yang ke-11, dikomunikasikan kepada semua pihak terkait. Kemudian perubahan-perubahan yang terdiri dari kebijakan praktek tersebut diantara lain yang pertama strategic asset plan, kemudian maintenance plan, yang kemudian yang ketiga asset condition assessment, yang keempat project definition plans, dan yang kelima asset disposal. Selanjutnya penilaian aset. Menurut Sutrisno 2004, penilaian aset terbagi dalam 5 kategori. Yaitu yang pertama utility value atau nilai manfaat, yang kedua nilai biaya, yang ketiga nilai pertukaran, kemudian yang keempat nilai jual, dan yang kelima ada nilai kepuasan. Ternyata aset juga punya permasalahan. Adapun permasalahan aset ini diantara lain, yang pertama aset berjumlah banyak dan tersebar secara geografis. Kemudian aset memiliki penanganan yang spesifik. Kemudian yang ketiga, aset memiliki nilai tertentu. Yang keempat, aset memiliki masalah-masalah legal yang berbeda-beda. Yang kelima, pemanfaatan aset belum optimal sehingga kinerja aset masih rendah. Selanjutnya yang keenam, proses pencatatan aset tidak sistematis dan terintegrasi. Yang ketujuh, manajemen data masih manual. Kemudian yang kedelapan, perencanaan pemanfaatan aset di masa yang akan datang belum optimal.
Penilaian aset dapat diartikan memberi nilai pada suatu aset dengan melakukan sesuatu pengukuran berdasarkan pada beberapa pendekatan penilaian dengan tujuan mengetahui harga aset tersebut. Dan secara tidak langsung, aset juga berguna untuk mengetahui modal dasar milik daerah dalam usaha perusahaan, kemudian mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman, mengetahui nilai penyertaan modal, mengetahui informasi kemampuan nilai ekonomi, mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling, mengetahui nilai aset untuk penertiban obligasi daerah, kemudian yang terakhir mengetahui dasar nilai dalam pembebasan tanah, pembelian tanah, dan lainnya. Adapun ciri-ciri penilaian aset itu sendiri yaitu demand, merupakan analisis yang mereka inginkan atau butuhkan. Kemudian yang kedua utility merupakan keuntungan atau benefits dari sebuah aset. Kemudian scarcity atau kelangkaan, kondisi ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan apa yang disediakan. Kemudian transferability merujuk pada proses transfer aset dari satu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya ada optimalisasi aset. Dalam teorinya, Blomquist dan Olcott 2005 menyebutkan bahwa optimasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi yang membuat sesuatu seperti desain, sistem, atau keputusan menjadi sempurna. Kemudian materi selanjutnya yaitu manajemen proyek. Proyek mempunyai sasaran dan tujuan dibatasi oleh rentang waktu, biaya, dan sumber daya. Sesuatu yang unik dan kejadian tidak berulang kali. Penyesalan sesuai dengan persyaratan kinerja dan spesifikasi yang dirancang memenuhi kebutuhan pelanggan. Hasil terukur dan dapat dikuantifikasi. Aktivitas direncanakan, dilaksanakan, serta dikendalikan. Manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan sekumpulan prinsip, praktek, dan teknik yang digunakan untuk memimpin tim proyek dan mengatur jadwal, biaya, dan risiko kinerja proyek untuk memberikan kepuasan bagi konsumen. Teori ini menurut James R. Chapman 1997. Mengapa suatu organisasi membutuhkan manajemen proyek? Karena mengandung suatu metodologi manajemen proyek yang bermanfaat untuk di antara lain manfaatnya yaitu memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan, meniadakan reinventing teohel dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek yang repetitif, kemudian mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati, kemudian menghilangkan duplikasi pekerjaan, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya proyek. Selanjutnya memaksimalkan pemakaian sumber daya. Macam-macam proyek. Di antaranya yaitu yang pertama proyek konstruksi. Contohnya seperti proyek pembangunan jalan raya, jembatan, atau pembuatan boiler. Kemudian ada proyek penelitian. Proyek penelitian ini berupa penemuan produk baru atau temuan alat baru atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul suatu tanaman. Kemudian yang ketiga ada proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa. Misalnya perancangan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, peningkatan produktivitas, dan pemberian training. Kemudian perencanaan proyek. Dalam suatu proyek tentu ada perencanaan. Perencanaan itu sendiri adalah suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administrasi agar dapat diimplementasikan. Adapun filosofi dari perencanaan aman, efektif, efisien, dan mutu terjamin. Perencanaan tahapan konseptual proyek terdiri dari yang pertama, kerangka acuan kerja
atau disingkat jadi KAK, yaitu merupakan produk yang dibuat oleh owner atau pemilik proyek untuk penyelesaian proyek yang akan diajukan kepada konsultan perencana baik berupa tender terbuka maupun penunjukan langsung. Kemudian studi kelayakan proyek merupakan analisa manfaat-manfaat proyek dengan menganalisa aspek-aspek sebagai berikut, yaitu yang pertama tinjauan aspek pasar dan permintaan, tinjauan aspek teknis, tinjauan aspek manajemen dan koordinasi pelaksanaan proyek, kemudian tinjauan aspek finansial dan tinjauan aspek hukum. Selanjutnya yang ketiga ada detail engineering design, yaitu setelah hasil studi klien proyek memenuhi kriteria pemilik proyek, selanjutnya dilakukan penyusunan perencanaan proyek yang lebih terinci dalam bentuk paket pekerjaan atau biasa disebut dengan WBS. Susunan organisasi proyek, rencana anggaran biaya, jadwal induk, perhitungan dan rancangan teknis, spesifikasi umum dan teknis, gambar kerja, serta kelengkapan administrasi lainnya. Biasanya pada fase ini, pemilik proyek menugaskan konsultan perencana melakukan perencanaan teknis terhadap seluruh kebutuhan proyek. Selanjutnya pengadaan barang dan jasa menurut Perpres nomor 12 tahun 2021. Yang merupakan perubahan dari Perpres 16 tahun 2016. Pada sesi ini terdapat 4 hal, yaitu pengertian barang dan jasa dan ruang lingkup, kemudian jenis barang jasa dan cara pengadaannya. Pengertian barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa oleh KLPD yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Adapun ruang lingkupnya yaitu yang pertama dilakukan oleh KLPD, kementerian, lembaga atau perangkat daerah, seperti yang selanjutnya APBN atau APBD. Selanjutnya pinjaman atau hibah, yang kemudian identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Kemudian selanjutnya jenis barang dan jasa. Adapun bagian-bagiannya yaitu terdiri dari barang, kemudian pekerjaan konstruksi, terus jasa lainnya dan jasa konsultasi. Kemudian jenis pengadaan barang pada PBJP. Barang itu sendiri yaitu merupakan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Selanjutnya pekerjaan konstruksi itu sendiri merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali pada bangunan tersebut. Kemudian cara pengadaan barang dan jasa itu bisa melalui sukelola dan melalui penyedia. Terus cara pengelolaannya yaitu melalui KLPD, terus KLPD lain, terus organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Baik, terima kasih. Demikian rangkuman materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.